Majdub seperti Wan Sehan. Orang majdub tuh jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudon jadi celaka akhirnya. Majdub itu apa sih artinya? Majdub itu artinya juziba, ditarik. Seakan-akan akalnya tuh udah ditarik, udah nggak sadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya memiliki satu pembahasan yang sangat-sangat sensitif sekali ini, yaitu di mana saya akan membahas keramat-keramatnya para wali. Dan wali ini bukan wali yang sembarang wali, tetapi wali majzub atau wali majdub. Akhirnya apa? Tidak sadarkan diri lagi, tidak sadar dengan dirinya, tidak sadar dengan apa-apa sudah. Artinya hilang akal. Akibat kejeduk mungkin ya. Dan di sini teman-teman, kenapa saya ingin membahas ini? Karena semakin meresahkan. Setelah saya melihat pendoktrinan-pendoktrinan seperti ini, semakin meresahkan. Orang bisa menjadi wali Allah meskipun dia orang bisa diangkat menjadi mulia karena dia. Sedangkan sudah jelas beberapa kali saya ulang-ulang di dalam video-video saya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Belum lagi saya menjabarkan kriteria-kriteria yang ada dalam al-hadis mengenai wali-wali ini. Bukan cuma perkara hal ini, teman-teman. Bahkan mereka ini menganggap wali itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya, itu pun tidak ada landasannya. Tidak ada landasannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa kalau orang sudah mencapai derajat mulia, mendapatkan makom yang tinggi, akalnya diambil oleh Allah. Ya Allah. Ini kan namanya berprasangka buruk kepada Allah. Orang menjadi wali, saking walinya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi gangguan jiwa. Apakah ini bisa didiamkan? Tidak. Tidak boleh ini teman-teman. Saya bukan mengingkari adanya wali. Semua orang ini bisa jadi wali Allah. Asalkan beriman, sebenar-benarnya iman. Dan bertakwa, sebenar-benarnya bertakwa. Tidak separuh-separuh. Kan kalau kita ini kebanyakan separuh-separuh. Mau bertakwa, separuh tidak. Benar-benar beriman, tapi masih banyak melakukan maksiat. Inilah kita teman-teman. Ya, orang yang menjadi wali sudah tidak seperti ini. Ya, imannya mentok, ketakwaannya mentok. Meskipun lika-liku hidupnya banyak sekali ujian, orang tersebut masih tetap bertakwa. Kalau kita enggak, kita separuh-separuh kadang. Kita memang beriman ya, tapi ketakwaan kita ini naik turun. Kadang naik, kadang turun, naik turun, naik turun. Kalau para wali-wali Allah, mereka ketika diuji oleh Allah, ketika hendak mau turun, mereka beristighfar, meningkatkan lagi ketakwaannya. Begitu yang dimaksud. Kalau orang yang sudah tidak berakal, bagaimana meningkatkan ketakwaan? Bukankah jelas untuk beriman dan bertakwa, kita harus berakal. Orang tidur sebelum dia bangun. Orang gila sebelum dia waras. Itu syaratnya di dalam beragama Islam. Nah, kalau sekarang kenapa begini? Coba kalian yang ada, ini Habib nih. Habib yang kejiwaannya terganggu, teman-teman. Jadi akalnya diangkat katanya oleh Allah. Kenapa timbul keyakinan-keyakinan seperti ini? Karena semakin mereka mengagung-agungkan manusia. Manusia diagung-agungkan secara berlebihan. Akhirnya apa? Gulu. Setelah gulu apa? Mendekati pengkultusan. Dikultuskan nantinya. Ini kan berbahaya. Ya, marilah kita beragama itu dengan berakal sehat, beragama sesuai dengan ilmiah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Minimal lah apa yang telah diajarkan oleh keempat imam mazhab. Itu tidak perlu aneh-aneh, ya, nggak perlu aneh-aneh. Islam itu nggak aneh-aneh sebenarnya. Baik, tidak perlu panjang lebar. Mari coba kita reaction seperti apa tingkah para santri-santri ketika bertemu wali majzub. Tuh. Jalan rangka ya Allah. Jalan rangka ya Allah, ya Allah. Doktrin apa yang diajarkan ya Allah, ya Allah. Allah, membungkuk-bungkuk ya, ruku-ruku sampai. Saya ketemu dengan wali seperti ini, 10 orang depan saya tidak akan membungkuk. Saya tidak akan jalan rangka, teman-teman. Apalagi sampai cium-cium tangan seperti ini. Ya Allah. Cium tangan sama orang... Cium tangan itu kepada orang yang waras. Cium tangan kepada guru kita itu boleh. Meskipun ada perbedaan pendapat antara para ulama masalah cium tangan. Cium tangan
Setidaknya jangan kepada orang yang seperti ini. Cium tangan itu kepada orang tua kita, ya, kepada ibu kita, kepada guru, ya. Guru yang waras maksudnya. Gak perlu sujud-sujud, merangkak-rangkak. Gak perlu. Ajaran siapa ini? Mulai kapan para sahabat merangkak-rangkak di depan Nabi Muhammad? Coba, kalian yang paham sirah nabawiyah, kalian yang paham sejarah para sahabat yang hidup dengan Nabi, coba, di kisah mana ada para sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai semua sahabat ketika bertemu Nabi, merangkak-rangkak cium tangan Nabi? Gak ada. Kalau gak mau ke Nabi, kepada Hasan Hussein, cucunya Nabi, ada gak seperti itu? Gak ada. Ini dalil mana yang dipakai? Sampai-sampai santri disuruh rangkak-rangkak. Sampai-sampai merangkak-rangkak. Allah. Lanjut dulu. Ya Allah. Bagaimana mental mereka ini ya? Sampai sekarang ya. Kalau dari segini sudah didoktrin seperti ini mereka. Bagaimana cara menyadarkan mereka ya, kepalanya itu? Menyadarkan kepala-kepala mereka dari doktrin seperti ini. Allah. Muhibbinnya wali majzub. Heran saya, bener-bener heran. Kenapa sampai detik ini orang-orang masih meyakini dengan adanya wali yang akalnya seperti ini, terus Allah. Teman-teman, tidak ada dalilnya sama sekali ya. Hal seperti ini tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, hanya pendapat-pendapat mereka. Kalau mereka ini sudah diangkat menjadi wali Allah, lalu akalnya dihilangkan begitu, saking tenggelamnya kepada pengetahuan kepada Allah. Tenggelam, saking tenggelamnya pada kecintaannya pada Allah. Begini sampai Rasulullah saja berjumpa dengan Allah tak sampai gila. Gak sampai Rasulullah. Bahkan Hamzah, tahu Hamzah kalian? Pamannya Rasulullah sempat melihat malaikat Jibril yang sayapnya membentang di langit, pingsan tapi gak gila. Nabi Musa melihat secuil zat Allah, pingsan tapi gak gila. Ini adalah contoh-contoh orang-orang soleh yang pernah melihat keagungan Allah secara langsung dengan matanya, tetapi gak sampai gila itu. Ini sudah jauh dari zaman Nabi malah seperti ini, teman-teman. Allah. Harusnya orang yang menjadi wali itu adalah mereka yang waras-waras pikirannya. Orang yang selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa bertakwa, tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan kalau kita melihat kebanyakan dari mereka ini adalah perokok. Habib yang satu menyatakan, kenapa tidak pernah bertemu dengan Nabi di mimpi? Karena saya masih merokok katanya. Siapa yang bilang? Bahar Smith. Terus ada juga yang mengaku selalu berjumpa dengan Nabi, baik secara mimpi atau yaqodoh. Sedangkan background mereka perokok. Allahu Akbar. Di dalam bab ini saja mereka sudah tidak sepakat. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Sedangkan kalau kita mau berbicara tentang dalil, ada hadisnya di mana Rasulullah SAW melarang kita meruku atau membungkuk atau malah sujud-sujud kepada sesama manusia. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjawab pertanyaan seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apabila kami bertemu dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, bolehkah kita ini merunduk atau membungkuk di hadapan dia?" Lalu apa jawaban Rasulullah? Tidak boleh. Enggak kalau sekarang. Langsung didoktrin, jalan rangka, menghinakan diri di hadapan manusia yang lain. Inilah kenapa ketika para sahabat hidup sejaman dengan Nabi, tidak ada satupun cerita kalau mereka pernah jalan rangka di hadapan Nabi. Cium-cium tangan Nabi dibolak-balik, cium kakinya. Enggak ada. Kita ini beragama pakai apa sebenarnya? Bagaimana kalau menurut kalian? Ada gak cerita yang belum saya ketahui kalau para sahabat pernah ruku, pernah membungkuk sampai merangkak-rangkak depan Nabi? Komentar saja di bawah.